Nah, puji Tuhan kita di sore ini ya kembali untuk beribadah di bulan Oktober dalam kalender gereja ya terutama di minggu terakhirnya Oktober, itu dirayakan diperingati sebagai Minggu Reformasi. Supaya gereja bisa selalu diingatkan ya akan pembaharuan gereja yang dilakukan pada abad yang ke-16. Ya, ketika John Calvin dan lebih awal lagi Martin Luther ya membawa gereja kembali kepada kitab suci, kepada iman, kepada Tuhan Yesus ya untuk keselamatan kita. Jadi di bulan Oktober ini secara khusus kita akan membicarakan satu tema, yaitu tentang tokoh reformasi John Calvin. Bulan ini memang ada 5 minggu, tapi kita hanya mempunyai 3 minggu untuk membahas tema besar ini. Karena minggu lalu ada acara perlombaan dalam gereja. Dan minggu depan yaitu kebaktian syukur ulang tahun gereja kita. Nah, jadi kita hanya ada 3 minggu, yaitu sore ini kita akan membahas tentang John Calvin, yaitu masa kecil dan pendidikan dia. Dan di minggu ke-22 Oktober kita akan melihat apa saja kontribusi ya peran yang dijalankan oleh John Calvin di dalam gerakan reformasi di abad ke-16. Dan minggu terakhir, 29 Oktober, itu minggu reformasinya, kita akan melihat bagaimana pengaruh John Calvin ini ya terhadap peluasan reformasi ya dari Perancis ya sampai ke negara-negara Eropa lainnya, ya terutama sampai ke Skotlandia di Inggris. Sore hari ini kita akan melihat sekilas ya bagaimana terutama masa kecil dan pendidikan John Calvin ini. Hal ini akan memberikan kita satu pelajaran ya tentang ketekunan. Nah, ketekunan di masa kecil inilah yang merupakan salah satu faktor ya tentang keberhasilan John Calvin di dalam gerakan reformasi. Tadi kita memulai dengan membaca satu ayat, yaitu di Pengkhotbah pasal 9 ayat 10, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Nah, ini adalah nasihat dari Raja Salomo. Dia memberikan orang-orang yang beriman satu pegangan bagaimana seharusnya sikap kita terhadap sesuatu yang kita kerjakan. Sikap kita terhadap sebuah tugas. Apa saja yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan. Kamu harus kerjakan itu dengan sekuat tenaga. Kalau waktunya untuk belajar, maka kamu harus belajar dengan sekuat tenaga. Pada masa kita telah masuk dalam dunia pelayanan, atau kita telah masuk dalam dunia kerja, dunia usaha, apapun juga pekerjaan itu, sikap kita itu tidak boleh ya santai saja, apa adanya saja, tetapi harus dikerjakan, dijalankan dengan sekuat tenaga, dengan sesungguh-sungguh hati kita, dengan semampu kita, sekuat kita. Dan itu akan menjadi salah satu faktor keberhasilan kita. Nah, ketika saya melihat masa muda, terutama masa kecil, masa studi dari John Calvin, apa ayat firman Tuhan yang bisa
menggambarkan, mencerminkan sikap daripada John Calvin ini. Dan ayat ini yang muncul ya di dalam pikiran saya. Segala sesuatu yang dijumpai oleh tanganmu untuk dikerjakan. Kerjakanlah itu sekuat tenaga. Nah, kita dari gereja Kitab Presbyterian, John Calvin tentu adalah satu tokoh yang sangat sentral. Demikian juga kita di FEBC. Ya, John Calvin, pengajaran Calvin di Institute, itu adalah pelajaran yang sangat utama. Di FEBC kita sesungguhnya itu mendapatkan 2 dosis ya, dalam teologi sistematika. Dengan buku Baswell, kita belajar teologi sistematika selama 4 semester. Tapi kita juga mempelajari Calvin Institute. Di Indonesia terjemahkan sebagai Institutio. Ya, teologia yang disusun oleh John Calvin. Jadi 1 sampai 4. Dan dulu kita juga gunakan ya 4 kredit itu. Ya, untuk mempelajari tulisan John Calvin ini. Dan itu menandakan di Alkitab Presbyterian betapa kita mementingkan ajaran reform ini. Nah, John Calvin tentu memberikan saya kesan sangat mendalam karena ketika kita pertama kali mempelajari John Calvin Institute, ya, kita harus membaca riwayat hidupnya dulu, biografinya dulu. Dari tahun 85-86 waktu saya pertama kali mulai ambil kuliah ini, kesan tentang masa kecil John Calvin itu telah memberikan satu kesan sangat kuat sekali. Karena kerajinan John Calvin, ketekunan dia di dalam belajar itu luar biasa sekali. Nah, saya berharap nanti saya bisa bercerita sedikit ya tentang masa kecil dan dunia pendidikan dia. Kita mulai dengan John Calvin, di mana dia dilahirkan. John Calvin ini adalah seorang Prancis ya. Dilahirkan di sebuah kota bernama Noyon, kota kecil. Ya, posisinya itu sekitar 96 km ya dari kota Paris. Nah, kita semua tentu tahu Paris. Jadi 96 km, ya hampir 100 km dari Paris. Dilahirkan di 10 Juli tahun 1509. Martin Luther memulai reformasi 1517. Berarti waktu reformasi dimulai, John Calvin ini umurnya baru 8 tahun. Ya, jadi dia ini adalah generasi kedua dari gerakan reformasi. Usianya berpaut dengan Martin Luther itu ada 26 tahun. Jadi Martin Luther lebih tua dari John Calvin itu 26 tahunnya. Dia hampirlah ya satu generasi, satu angkatan. Jadi kalau Martin Luther dipakai Tuhan untuk melakukan dobrakan, ya untuk keluar dari gereja Roma Katolik, untuk membawa gereja kembali pada ajaran keselamatan oleh iman. Dia seorang tokoh pendobrak yang memimpin di depan. Tapi John Calvin, dia ini lebih adalah seorang ilmuwan. Makanya teologi reform itu disusun oleh John Calvin. Ya, kita tidak menemukan teologi sistematika disusun oleh Martin Luther. Walaupun Martin Luther menulis sejumlah buku, juga komentar. Tapi John Calvin ini yang menyusun teologi sistematikanya di dalam Institutio itu. Jadi dia adalah seorang pemikir. Ayahnya Gerald Calvin, dia itu adalah seorang notaris. Ya, seorang administrator keuangan bagi keuskupan di kota Noyon. Dan kata lain, nah pada masa itu gereja Katolik itu ada penguasa gitu, ya. Di mana-mana mereka itu
sangat berkuasa sekali. Jadi di keuskupan itu, ayahnya John Calvin ini bekerja sebagai administrator keuangannya, ya, yang mengelola keuangan dari keuskupan ini. Nah, John Calvin usia 14 tahun, dia sudah masuk di Universitas Paris. Kenapa dia bisa memulai sedemikian awal? Ini berbicara banyak tentang masa kecil John Calvin ini. Ya. Dan kata lain, ketika dia berada di grammar school, ya dulu mereka tuh sebut grammar school, belajar grammar, belajar bahasa, dia sudah mulai mendalami bahasa Latin, bahasa Yunani, dan dia begitu tekun, begitu berhasil, maka di usia 14 tahun dia sudah bisa masuk ke Universitas Paris. Dari situ apa yang dia lakukan? Tadi kita sudah menyebut bahwa ayahnya bekerja di kantor keuskupan. Jadi ayahnya ini ingin John Calvin itu menekuni ilmu teologi, ya, sehingga nanti dia bisa menjadi seorang pejabat, ya, di dalam gereja, menjadi seorang imam. Dengan harapan mungkin dia bisa nanti menjadi uskup, atau bahkan menjadi kardinal, atau bahkan lebih lagi. Itu harapan ayahnya. Jadi anak ini dari kecil dididik dengan sedemikian baik. Nah, di Universitas Paris banyak yang dia pelajari. Pertama, dia mempelajari prinsip-prinsip Renaissance. Apa itu Renaissance? Nah, ini ada suatu gerakan pembaharuan. Renaissance. Renaite. Re artinya kembali. Naito bahasa Latin lahir. Lahir kembali. Nah, ini adalah suatu gerakan di dunia filsafat, dunia sastra, dunia ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena pada abad pertengahan, ya umumnya kita katakan itu dari tahun 500 sampai 1500, 1000 tahun. Itu disebut abad pertengahan. Tapi dari dunia perkembangan ilmu pengetahuan, itu disebut Dark Ages, abad kegelapan. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan itu tak berkembang, stagnant, ya, berhenti berkembang. Ilmu-ilmu sastra, ilmu-ilmu klasik, semua itu tak dipelajari. Ya, semua hanya mempelajari teologi skolastik, teologi yang dikembangkan di dalam gereja Roma Katolik. Nah, jadi hampir 1000 tahun kondisi dunia Eropa adalah demikian. Jadi dimulai di sekitar tahun 1350, nah, mereka yang ada di universitas ingin mengembalikan dunia intelektual. Mereka kembali, ya, mempelajari sastra, mempelajari filsafat, dan mengembangkan pengetahuan. Dari tahun 1350 sampai 1620, ya hampir sekitar 270 tahun. Ini adalah satu era yang namanya Renaissance. Nah, jadi ketika John Calvin masuk di Universitas Paris, Renaissance ini sudah berlangsung lebih daripada 150 tahun. Nah, di universitas itulah dia mempelajari prinsip-prinsip Renaissance. Nah, itu sesungguhnya yang menjadi faktor juga mengapa John Calvin tidak begitu dipengaruhi oleh teologi Katolik. Ya. Dia sangat berbeda dengan Martin Luther. Dia dididik di universitas yang mungkin pada masa kita sekarang bisa dipakai istilah agak sekuler, di lingkungan yang sudah berani menunjukkan sikap oposisi terhadap gereja Katolik.
Dan ini nanti akan mempengaruhi diri John Calvin untuk membuat dia itu mudah meninggalkan gereja Katolik. Nah, di Universitas Paris di usia 14 tahun ini dia mulai mempelajari prinsip-prinsip Renaissance. Dia juga mempelajari humanisme. Humanisme itu adalah suatu ideologi yang sebenarnya anti Tuhan ya. Karena humanisme itu menganggap manusia itulah yang paling utama. Manusia itulah ukuran dari segala sesuatu. Apa yang bisa dipahami oleh manusia itulah yang harus diterima. Dan untuk kepentingan manusia itulah hal-hal yang harus diperjuangkan, itu humanisme. Gitu. Dan seringkali pemikir demikian itu akan bertolak belakang dengan teologi dan Tuhan. Jadi keilmuan demikian yang dia pelajari selama di Universitas Paris selama 14 tahun. Apalagi yang terjadi? Usia 19 tahun. 5 tahun dia belajar, dia sudah lulus S2-nya, masternya. Nah, ketika dia telah selesai pendidikan masternya ini, ayahnya kan dulunya berharap di pendidikan inilah yang nanti akan membukakan dia kesempatan untuk menjadi pejabat di dalam gereja. Tapi dalam kenyataannya dan perkembangan selanjutnya itu, ayahnya itu terjadi konflik dengan keuskupan. Sehingga ayahnya itu keluar dari gereja. Akhirnya ayahnya juga diekskomunikasi oleh gereja Roma Katolik. Nah, ketika ayahnya ini sudah tidak sepandangan dengan gereja Roma Katolik, dia pun berubah pikiran tentang masa depan daripada anaknya ini. Dia tidak ingin lagi John Calvin nantinya menjadi pejabat gereja. Makanya dia arahkan supaya John Calvin ini belajar ilmu hukum. Ya. Dari Paris, John Calvin beralih ke Universitas di Orleans waktu usianya 19 tahun. Kemudian masuk lagi ke salah satu universitas lainnya, Bourges, waktu usianya 20 tahun. Dan situlah dia mendalami lagi bahasa Yunani, Greek. Belajar tentang analytical skill, keterampilan dalam menganalisa. Disitulah dia belajar bagaimana berargumentasi dengan persuasif. Ya, seorang hukum, ya dia harus bisa berdebat ya, dengan sangat masuk akal, dengan sangat sistematis. Nah, di dunia hukum itulah dia belajar, ayahnya berharap nanti dia akan mengembangkan karir ya di dunia hukum. Pada masa itu hanya 3 bidang yang penting ya. Kalau kamu tak belajar teologi ya, kamu belajar hukum. Kalau tidak, kamu belajar medicine, kedokteran. Itu 3 hal yang penting. Dan dia diarahkan ayahnya untuk belajar hukum. Dan dia belajar. Kalau kamu baca riwayat hidup John Calvin, ya, ketika dia mulai sekolah, masuk kota besar, belajar, teman-temannya selalu ya, akan pergi lihat-lihat kota, dia tidak lihat-lihat kota. Dia masuk kota, dia belajar. Dia bukan seperti kebanyakan orang-orang muda, yang hatinya ingin sekali ya tahu apa yang terjadi di dunia ini, pesta pora. John Calvin tidak. Dia selalu di dalam ruangannya dan tekun dan belajar. Dan itulah yang membuat dia itu dalam usia yang begitu muda, dia sudah sedemikian berhasilnya. Di universitas, 2 universitas inilah dia akan mempelajari ilmu hukum sampai dia selesai di usia 23 tahun. Jadi Bapak Ibu, John Calvin masuk universitas itu usianya 14 tahun dan dia selesai seluruhnya itu di usia 23 tahun. Itu berarti dia belajar 9 tahun di universitas. Ya, dari master ke master, dari teologi ke hukum. Dan semuanya dia pelajari dengan hasil yang sangat-sangat baik. Itu John Calvin. Nah, sekarang kita tentu ingin bertanya ya, kapan John Calvin itu
menjadi seorang Kristen. Latar belakang dia dari Roma Katolik. Dia belajar teologi, dia belajar hukum. Kapan dia bertobat? Dia pernah membuat sebuah kesaksian ya di dalam pengantar di sebuah buku penafsiran, dan dia berbicara bahwa ketika dia di Universitas Orleans waktu usianya sekitar 19 tahun ya, dia membaca tulisannya Martin Luther. Dan tulisan buku Martin Luther inilah yang memberikan dia pengaruh, yang membantu dia untuk mengerti ya tentang jalan keselamatan oleh iman ini. Memang dia tidak memberikan cerita-cerita yang sangat dramatis itu loh. Tidak ada. Ya, karena bagi John Calvin itu sepertinya lebih berkembang secara intelektual, lebih pada pemahaman ya apa yang dia pahami ketika dia belajar teologi, kemudian apa yang dia pahami ketika dia membaca tulisannya Martin Luther, ketika dia sendiri membaca Perjanjian Baru dalam bahasa aslinya, dan dia menemukan juga apa yang tertulis dalam Perjanjian Baru di bahasa Yunani itu tidak sama seperti yang diajarkan di fakultas teologi mereka. Jadi perkembangan intelektual ketika dia membandingkan dan dia melihat ada perbedaan-perbedaan. Jadi setelah pelan-lahan itulah yang membuat dia itu bergeser ya lebih ke dunia Protestan yang benar-benar bersandar hanya kepada Tuhan Yesus untuk keselamatannya. Jadi tidak banyak cerita, tidak ada hal dramatis tentang pertobatannya. Tapi ya dia bercerita tentang pengaruh tulisan Martin Luther ini di dalam proses dia mengenal kebenaran. Nah, jadi sekitar 19 tahun dia telah beralih ya, hatinya itu sudah lebih ke Protestan. Tapi waktu itu dia masih di dunia hukum dan dia masih 4 tahun lagi yang menyelesaikan pendidikannya di dunia hukum tersebut. Kemudian satu hal terakhir adalah kapan John Calvin ini terlibat dalam gerakan reformasi. Ya. Hal atau peristiwa pertama yang membawa dia masuk ke dalam gerakan reformasi. Sangat menarik ya, John Calvin di usia yang sangat muda sekali, perkembangan intelektualnya sudah sedemikian baik ya, dan lingkungan pergaulannya itu juga sudah di lingkungan akademisi, lingkungan elit, intelektual. Dia ceritanya begini, waktu itu di Universitas Paris, ya di pembukaan semester ya, namanya winter semester, berarti semester musim dingin ya. Saya tidak tahu di Eropa musim dingin bisa memulai semester baru gitu. Nah, jadi rektor daripada Universitas Paris, seorang bernama Nicolas Cop. Dia ini adalah seorang yang sudah ikut gerakan reformasi. Jadi di pembukaan semester itu dia harus memberikan pidato. Dan John Calvin yang menyusun pidato untuk Nicolas Cop ini. Setidaknya ada kerjasama antara rektor ini dengan John Calvin dalam menyusun pidatonya itu. Dan usia John Calvin waktu itu hanya 24 tahun. Jadi kita bisa mendapatkan satu gambaran tentang kaliber daripada John Calvin ini. Usia 24 tahun, masa kita sekarang baru lulus itu. S1. Hebat-hebat lulus S2. Betul kan? Sekarang bisa itulah. Hebat-hebat sekali, 24 bisalah lulus S2 itu. Tapi dia ini sudah mempunyai kemampuan ya, untuk menyusun pidato untuk kepala sekolahnya, untuk rektornya. Dan ketika pidato itu dibacakan, nampak sekali isinya itu coraknya adalah
menentang gereja Roma Katolik. Coraknya itu adalah doktrinnya Protestan, doktrin reformasi. Akibatnya apa? Akibatnya Rektor Nicholas Cope itu dicari, mau ditangkap, dan John Calvin pun terpaksa harus melarikan diri. Jadi mau tidak mau, sekarang dia secara terbuka sudah diidentifikasi ya sebagai bahagian daripada gerakan reformasi. Karena semua orang tahu itu pidato disusun oleh John Calvin. Nah, di sejak itulah dia sudah bukan lagi seorang yang diam-diam mengikuti reformasi, tapi terbuka dan diketahui semua orang dia ini adalah penggerak, ya, pendorong daripada gerakan reformasi, dan dia harus melarikan diri. Ya, karena Paris itu dulu sampai sekarang itu lebih dikuasai oleh gereja Roma Katolik. Nah, jadi inilah sekilas ya tentang masa kecil dan pendidikan daripada John Calvin ini. Dia dari kecil dididik dengan sangat bagus, sangat tekun, dan dari muda sekali dia itu sudah merupakan seorang intelektual dengan kaliber yang sangat tinggi. Nantinya kita akan melihat di usia 27 tahun ya, mungkin minggu depan akan dibicarakan oleh minggu 2 minggu lagi Sebastian. 27 tahun dia sudah menyusun institut, yaitu buku teologi sistematika gerakan reformasi. Usianya 27 tahun saja. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh Salomo? Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Dan ini dilakukan oleh John Calvin. Masa sebelum dia masuk kuliah, dia sudah belajar di sekolah grammar dengan sangat tekun. Maka di usia 14 tahun dia sudah bisa masuk universitas. 9 tahun dia kuliah teologi, dia kuliah hukum. Sedemikian berhasil sehingga dia bisa bergaul dengan lingkungan elit, lingkungan rektor, bahkan membantu rektornya untuk menulis pidato pembuka semester, dan dia diidentifikasikan sebagai bahagian daripada gerakan reformasi. Nah, sekarang apa hal yang bisa kita pelajari ya dari ketekunan John Calvin ini? Bapak Ibu, bagi kita yang menjadi orang tua, kita harus mendidik anak kita, membentuk anak kita ketika mereka masih kecil untuk disiplin dan tekun. Kalau dia masuk universitas di usia 14 tahun, kapan dia memulai belajar? Ya, kapan dia mulai belajar dengan tekun? Tahun-tahun sebelum 14 tahun itu ada masa persiapan dia. Jadi kalau kita ingin supaya anak kita ke depan dia bisa berhasil, maka kita harus mendidik mereka sejak mereka itu masih benar-benar usia belia sekali. Ya. Anak kecil memang suka bermain, itu dunia mereka. Tapi kita harus didik mereka untuk tekun, untuk disiplin, ya, untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Dan ini akan menjadi bagian daripada karakter mereka. John Calvin mempunyai pengaruh yang sedemikian besar di dalam gereja. Tahu tidak bagaimana penilaian orang terhadap John Calvin ini? Saya kutipkan beberapa hal. John Calvin ini adalah teolog yang paling penting dari gerakan reformasi, gerakan Protestan sampai sekarang. Bukan Martin Luther. Martin Luther pendobraknya. Abad ke-20 ada teolog yang kita anggap sangat besar, Karl Barth. Walaupun doktrinnya sesat, kita bilang doktrin itu neo-ortodoksi. Ortodoks seolah-olah benar, tapi neo, karena ada hal yang berbeda. Dia bilang Alkitab bukan firman Tuhan. Alkitab hanya jadi firman Tuhan kalau dia berbicara pada kita. Itu neo-ortodoksi. Doktrin Karl Barth, abad 20. Dunia Kristenan akan menganggap Karl Barth itu teolog yang sangat besar. Tapi dalam penilaiannya,
John Calvin masih lebih besar daripada Karl Barth ini. Ya. Dia ada dialog yang terbesar, terpenting dalam gereja-gereja Protestan. Dia adalah dialog yang mempunyai pengaruh terbesar setelah abad pertama. Nah, di penghujung abad pertama, Rasul Yohanes menulis kitab Wahyu. Abad kedua, tak ada rasul lagi. Dari abad kedua sampai sekarang, dialog yang mempunyai pengaruh paling besar itu adalah John Calvin. Hamba Tuhan yang paling berpengaruh dalam menafsirkan kitab suci itu adalah John Calvin. Menurut Philip Melanchthon, ya temannya Martin Luther, dia mengakui John Calvin adalah penafsir yang paling baik. Lalu Charles Spurgeon, lebih ke abad kita ini, abad 19. Charles Spurgeon, mereka sebut dia sebagai the Prince of Preachers. Pangeran pengkhotbah. Ada pengkhotbah yang sedemikian baik. Dan dia bilang, John Calvin mampu menjelaskan kebenaran firman Tuhan lebih baik daripada semua orang yang pernah bernafas. Ya, semua orang yang pernah bernafas, tak ada yang lebih baik dalam menafsirkan atau menjelaskan firman Tuhan. Jadi bagi kita jadi hamba Tuhan ya, kalian harus baca penafsiran John Calvin itu. Jangan bilang dia itu abad ke-16, penafsiran tua sekali. Enggak. Harus baca penafsiran John Calvin. Ketika kita mempersiapkan pelajaran firman Tuhan, harus baca apa komentar John Calvin tentang ayat ini. Ya, pertimbangkan apa yang dia sampaikan. Karena tokoh-tokoh besar semua mengaku John Calvin inilah teolog terbesar, penafsir yang terbaik. Kenapa kita lalaikan ya kitab penafsiran yang ditulis oleh John Calvin ini? Nah, dia bisa mempunyai hasil yang begitu baik, itu tidak terlepas ya daripada pembentukan karakter dia ketika masih masa kecil. Disiplin dan ketekunan dia. Jadi kita belajar untuk mendidik anak kita dari kecil, didik mereka tekun dan disiplin. Dan bagi kita sebagai hamba Tuhan pun, walaupun kita sekarang sudah bukan anak muda seperti John Calvin usia 14 tahun, kalau kita belum memulai belajar firman, hidup dengan tekun dan disiplin, kita harus mulai sekarang. Setidaknya kita masih punya masa depan. Dan masa depan kita itu bisa lebih baik daripada tahun-tahun yang telah berlalu itu. Ya, belajar dari John Calvin. Tekun dan disiplin dalam bekerja. Ya, lalu satu hal lagi, kita harus meneladani John Calvin untuk tekun belajar bahasa asli dan Alkitabnya ini sebagai firman Tuhan. John Calvin telah belajar Latin, Yunani, Ibrani sebelum dia masuk kuliah. Dan dia di kuliah juga mendalami lagi bahasa asli ini. Makanya dia mempunyai kemampuan sangat tinggi ya untuk menafsirkan kitab suci. Jadi kalau kita ingin jadi hamba Tuhan yang bisa dengan tepat ya menafsirkan kitab suci, harus kembangkan kemampuan kita dalam bahasa asli ini. Kita sekarang memiliki alat bantu yang jauh-jauh lebih menolong daripada masa John Calvin. Dia di abad ke-16 itu. Sekarang kita punya semua tools, semua alat bantu itu. Apalagi dengan elektronik, hanya mau tidak kita tekun untuk belajar. Kalau kita mau tekun belajar sekarang, 10 tahun kemudian kita akan menguasai firman Tuhan dengan jauh-jauh lebih baik
Sehingga kita juga bisa meningkatkan kemampuan kita di dalam menafsirkan firman Tuhan. Mau tidak kita teladani John Calvin ini dan tekuni benar-benar biblika kita, ya, kitab suci kita. Tadi pagi ada seorang teman SD saya, dia bilang, saya baru di wisuda kemarin, misiologi, S1 misiologi. Saya kalau dengan kata ini, saya bilang misiologi ada ilmu terapan. Belajar biblika, belajar teologi. Ngerti tidak? Saya kasih tahu sama dia. Apa yang mau kita sampaikan kepada orang dalam misi? Bagaimana kita mau mengerjakan misi? Itu harus dikendalikan oleh biblika dan teologi. Harus dikendalikan oleh apa kata kitab suci. Jadi harus mulai dengan belajar kitab suci, Alkitabnya dulu. Setelah kitabnya ngerti, kembangkan teologianya. Setelah itu baru keterapannya. Banyak orang bicara misi, tapi sembarangan kerjanya. Kenapa? Karena tak benar dasar kitabnya. Aku tak bilang teman saya itu tak benar dasar kitabnya. Tapi biasanya kurikulum mereka menunjukkan teologianya lemah sekali. Alkitab ini tidak ngerti, tapi bicara misi. Bicara bagaimana strategi penginjilan. Bicara bagaimana caranya mendekati orang. Tapi ketika kamu ketemu orang, apa kamu ngomong? Apa yang kamu sampaikan? Kalau biblika kamu tidak kuat. S1 tak boleh misiologi. S1 harus biblika dan teologi. Ya, S1 harus. Kita harus belajar Alkitab dulu. Setelah kitab dimengerti dan kita bentuk teologianya, baru keterapan. Nah, nanti setelah pengetahuan ini, bagaimana kita mau menjangkau orang? Nah, barulah kita gunakan pengetahuan ini untuk melakukannya. Kalau tidak, penerapan tanpa basis biblika teologi, nanti penerapannya itu bisa tak terkendali. Ya, S1 tidak untuk misiologi. Tapi dunia STT kita sekarang begini. S1 leadership aku pun tak sepakat. Apa yang mau dipelajari leadership itu loh? Ya, leadership ya belajar di Alkitab, teologi dulu. Leadershipnya nanti belajar ilmu dunia, prinsip-prinsip kepemimpinan dunia itu yang dipelajari. Ya, S1 tidak boleh semua hal seperti itu. S1 harus biblical dan teologi. Nah, itu saya kasih tahu ke teman saya. Jadi kita kembali melihat tentang kualitas John Calvin ini. Kita tentu jadi hamba Tuhan ingin bisa lebih berguna. Maka harus mau belajar seperti John Calvin ini. Kembali ke bahasa asli, kembali ke kitab suci. Benar-benar pelajari. Dan kita sekarang punya semua tools. Dengan internet. Ya, internet. Begitu banyak tempat-tempat kita bisa belajar dengan gampang sekali. Kita harus punya niat ini untuk belajar. Jadi Tuhan kiranya menolong kita semua. Yang mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur kepada Tuhan yang pada waktunya Tuhan telah membangkitkan hamba-Mu John Calvin ini untuk menggerakkan gereja reformasi. Dan kami bersyukur kami juga adalah anak-anak daripada gerakan reformasi ini. Maka bantulah kami untuk meneladani ketekunan disiplin John Calvin ini dalam mempelajari firman-Mu. Bantulah kami juga Tuhan, supaya dalam diri kami bisa terbentuk watak disiplin dan tekun ini. Dan apapun juga yang kami kerjakan. Dan buatlah Tuhan kami bisa berbuah banyak di dalam pekerjaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.